Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan jika aku menjadi guru di pelosok. Ketika kita mendengar kata guru, mungkin yang terbayang di benak kita adalah ruang kelas yang rapi, papan tulis penuh warna, dan fasilitas yang memadai. Namun, bagaimana jika bayangan itu kita ganti? Bayangkan, di sebuah sekolah yang sulit dijangkau, di mana listrik sering padam, dan sinyal internet adalah sebuah kemewahan. Ini adalah realistis di banyak daerah terpencil di negara kita. Menjadi guru di sana bukanlah sekedar panggilan profesi, tapi sebuah ujian tekad. Kondisi ini membuat banyak guru menolak penempatan atau bahkan mengajukan pindah karena tidak mampu bertahan. Hari ini, saya ingin mengajak kita merenung melalui tema jika saya menjadi guru di daerah terpencil. Berdasarkan analisis saya terhadap sebuah jurnal penelitian, saya menemukan sebuah kesimpulan. Kinerja seorang guru di tengah keterbatasan itu ternyata tidak selalu ditentukan oleh fasilitas. Kinerja mereka justru sangat bergantung pada dua kekuatan yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Jika saya ditempatkan sebagai guru di daerah terpencil, misalnya di Kecamatan Orongtelu, Kabupaten Sumbawa, seperti lokasi penelitian dari artikel yang ada di sini, saya harus siap menghadapi kenyataan. Saya mungkin harus belajar tanpa buku, tanpa alat peraga yang seperti ini, atau bahkan tanpa media pembelajaran modern. Saya akan berhadapan dengan siswa yang semangat belajarnya mungkin terhalang oleh keterbatasan akses. Ini adalah tantangan yang disebut oleh penelitian tersebut membutuhkan mental baja. Pertanyaannya, apa yang membuat seorang guru bisa bertahan dan tetap berkinerja baik sementara yang lain menyerah? Nah, dari sinilah data memberikan jawaban yang kuat. Studi berjudul Kinerja Guru di Sekolah Dasar di Daerah Terpencil oleh Ana Merdekawati secara spesifik meneliti faktor-faktor ini. Nah, faktor yang pertama adalah tantangan di daerah terpencil, yaitu jadi guru di daerah terpencil menghadapi banyak tantangan, 4 diantaranya, yaitu keterbatasan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Nah, yang kedua yaitu fasilitas pendukung pembelajaran, minim buku dan media, dan alat peraga. Lalu, lokasi yang sulit dijangkau karena biasanya berada di pelosok atau di desa-desa yang sulit terjangkau. Yang keempat ada pasokan listrik yang terbatas. Nah, biasanya di desa-desa itu pasokan listrik itu sangat terbatas karena akses mereka yang susah dijangkau karena terpencil. Yang selanjutnya yaitu tidak ada atau buruknya jaringan telepon dan internet. Biasanya kalau di pelosok itu kan tidak ada tower sinyal ataupun sinyal pun tidak bisa masuk di daerah terpencil. Nah, yang terakhir yaitu banyak guru yang menolak ditempatkan atau mengajukan pindah karena tidak mampu bertahan. Nah, kebanyakan dari guru-guru itu menolak karena kemungkinan bisa jauh dari keluarga dan sangat susah beradaptasi hidup di daerah terpencil. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, di artikel ini menggunakan metode penelitian menggunakan responden 41 guru SD dan lokasinya di Kecamatan Orongtelu, Kabupaten Sumbawa seperti yang saya katakan tadi. Nah, metode analisisnya yaitu analisis regresi linear berganda. Nah, di sini sekarang saya akan memberikan faktor-faktor dari jawaban data penelitian. Faktor yang pertama yaitu adalah motivasi. Penelitian ini membuktikan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Motivasi adalah energi atau kekuatan yang besar yang mendorong seorang guru untuk terus mendedikasi waktu dan kemampuannya bahkan saat menghadapi jalanan rusak atau fasilitas minim. Nah, motivasi inilah yang membuat guru tersebut tetap melangkah ke kelas.
Faktor yang kedua adalah efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang atas kemampuannya sendiri untuk sukses dalam menjalankan tugas. Penelitian ini juga menemukan efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, dari data ini, kedua faktor internal ini menjelaskan 57,1% dari kinerja guru di daerah terpencil. Pesan dari data ini sangat jelas. Jika saya menjadi guru yang di daerah terpencil, hal pertama yang harus saya bangun bukanlah menuntut fasilitas yang lengkap. Hal pertama yang harus saya bangun adalah diri saya sendiri sebagai seorang guru. Saya harus memiliki efikasi diri yang tinggi. Jika saya memiliki efikasi diri yang rendah, saya akan mudah putus asa dan menyerah saat melihat kesulitan. Saya akan yakin bahwa saya mampu mengajar, saya mampu mencari solusi kreatif, dan saya mampu mencerdaskan anak bangsa dengan apapun yang saya miliki. Saya juga harus terus-menerus memupuk motivasi saya. Saya harus ingat mengapa saya ada di sana, karena motivasi itulah yang akan menjadi bahan bakar saya untuk mengatasi segala rintangan. Nah, jika saya menjadi guru di daerah terpencil, saya menyadari bahwa saya tidak bisa menunggu kondisi menjadi ideal. Saya tidak bisa menunggu infrastruktur setara dengan kota. Karena mencerdaskan anak bangsa di daerah terpencil bukanlah soal apa yang saya punya, melainkan soal siapa saya dan seberapa kuat keyakinan saya serta motivasi saya yang akan saya bawa ke dalam kelas tersebut. Sekian, terima kasih.